Wah, keren banget ya komiknya teman-teman. Siapa sangka nih, komik yang biasanya berisi cerita fiksi bisa juga loh dijadikan sebagai media pembelajaran. Seperti komik yang teman-teman lihat barusan berisi tentang percakapan kakak beradik yang membahas tentang pemanasan global. Yang mana pemanasan global ini termasuk ke dalam salah satu materi dalam pelajaran IPA kelas 7. Komik menggabungkan gambar dan teks untuk menyampaikan informasi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Nah, dalam komik ini, kita mengikuti kisah adik dan kakak yang membahas tentang pemanasan global. Melalui dialog sederhana antara adik dan kakak, konsep pemanasan global yang kompleks dijelaskan dengan cara yang mudah dipahami. Misalnya, saat adik bertanya, "Kenapa hari ini sangat panas?" Kakak menjelaskan tentang pemanasan global dengan ilustrasi yang mendukung. Efek rumah kaca yang merupakan salah satu penyebab utama pemanasan global digambarkan dengan jelas dan sederhana dalam komik ini. Visualisasi ini membantu pembaca, terutama anak-anak, memahami proses ilmiah yang terjadi. Karakter dalam komik ini juga tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk bertindak. Misalnya, kakak mengajak adik untuk melakukan efisien bahan bakar dan menanam pohon sebagai langkah nyata untuk mengurangi pemanasan global. Komik ini dirancang agar sesuai untuk berbagai kelompok usia. Anak-anak bisa memahami pesan sederhana melalui gambar dan dialog sederhana, sementara remaja dan orang dewasa bisa mendapatkan informasi lebih mendalam dari penjelasan yang lebih rinci. Komik juga mudah diakses melalui platform digital, memungkinkan penyebaran informasi yang lebih luas dan cepat. Komik digital dapat menambah elemen interaktif seperti animasi dan pengalaman belajar yang lebih kaya. Dengan daya tarik visual dan emosionalnya, komik ini mampu menyampaikan pesan penting tentang pemanasan global dengan cara yang mudah dipahami dan menginspirasi. Mari kita gunakan komik sebagai alat edukasi untuk menjaga bumi kita. Tadi kita sebelumnya sudah mendengar sedikit penjelasan dari penjelasan sederhana tentang efek rumah kaca dari pengaplikasian media ajar, yaitu media ajar komik. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit lagi penjelasan tentang efek rumah kaca kembali. Nah, teman-teman, pernahkah teman-teman mendengar tentang yang namanya istilah efek rumah kaca? Atau pernahkah teman-teman mendengar tentang rumah kaca? Nah, rumah kaca ini sudah lama dikenal khususnya dalam bidang pertanian, yang dimana seperti pertanian sayur-sayuran dan juga bunga-bungaan. Nah, tanaman tadi itu ditanam dalam suatu bangunan dengan semua dinding dan yang dimana atapnya itu terbuat dari kaca. Nah, itulah yang sering disebut dengan rumah kaca. Biasanya di dalamnya itu dipasang alat pemanas jika diperlukan, yang dimaksudkan agar menjaga suhu tetap stabil di dalam rumah kaca tersebut. Nah, di mana ketika petani dapat menanam sepanjang tahun, baik pada musim panas maupun pada musim dingin, suhunya tetap stabil dalam keadaan yang panas. Ya, seperti yang kita ketahui, matahari itu dapat mencapai bumi yang dimana radiasi panjang gelombangnya, sinar inframerahnya, dari mana dari 14.000 sampai 24.000 mm yang menembus masuk atap dan juga dinding rumah kaca. Nah, di dalam rumah kaca ini, sinar itu dipantulkan oleh benda-benda yang ada di dalam rumah kaca, tetapi bertahan oleh atap dan juga dinding kaca. Seperti yang kita ketahui juga, rumah kaca itu sering kita temui dalam yang kita lihat dalam lingkungan sehari-hari, biasanya dalam ruangan jendela kaca lebar yang dimana terkena sinar matahari, atau di dalam mobil dengan jendela tertutup apabila diparkir di tempat yang panas. Di atas permukaan bumi, efek rumah kaca ini juga bisa dapat terjadi dan juga bisa karena energi matahari itu masuk ke dalam bumi mengalami sebanyak 25% dipantulkan oleh awan atau partikel lain yang ada di atmosfer, dan juga 25% yang mana diserap oleh awan, dan di mana 45% itu diabsorpsi di dalam permukaan bumi, serta 5%-nya dipantulkan kembali oleh permukaan bumi sendiri. Nah, yang dimana energi yang diabsorpsi dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah oleh awan tadi ini dalam permukaan bumi, sebagian besar di mana inframerah itu dipancarkan bumi yang dimana tertahan oleh awan dan juga gas CO2 dan gas-gas lainnya untuk dikembalikan di dalam permukaan bumi.
Nah, maka dari itu, efek rumah kaca ini di mana semakin banyak pula radiasi inframerah yang dihasilkan dan juga yang aktif diserap, maka semakin tinggi pula intensitas rumah kaca dan akibatnya suhu di permukaan bumi semakin tinggi pula. Maka dari itu, kita dapat mengetahui efek rumah kaca ini merupakan penyebab dari pemanasan global itu sendiri. Baik, selanjutnya itu, apakah teman tahu bahwa bumi kita sedang mengalami perubahan suhu yang signifikan? Istilah ini disebut sebagai pemanasan global atau global warming. Pemanasan global terjadi karena meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan suhu rata-rata bumi naik secara perlahan namun pasti. Meningkatnya kadar CO2 di atmosfer selama 150 tahun terakhir membuat para ilmuwan prihatin karena hal tersebut berkaitan erat dengan meningkatnya suhu global. Sebagian besar ilmuwan meyakini bahwa pemanasan global telah dimulai dan akan meningkat cepat di abad ini. Lebih dari 100 tahun yang lalu, temperatur rata-rata suhu di permukaan bumi meningkat secara 0,60 derajat Celcius. Peningkatan temperatur inilah yang disebut dengan pemanasan global. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Dampak pemanasan global. Dampak-dampak pemanasan global di antara lain adalah yang pertama yaitu iklim mulai tidak stabil. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim yaitu sinar matahari, suhu, tekanan udara, kelembapan udara, angin dan juga curah hujan. Dahulu pada tahun 1980 sampai 1990-an, iklim begitu mudah diperkirakan. Biasanya bulan Oktober sampai Maret musim hujan akan terjadi, tapi kini seringkali meleset. Daerah yang hangat akan menjadi lebih lembab karena lebih banyak air yang menjadi uap dan lepas dari lautan. Curah hujan di seluruh dunia telah naik sebesar 1% dalam 100 tahun terakhir ini. Badai akan ternyata lebih sering melanda. Selain itu, air akan lebih cepat lepas dari uap dari tanah. Akibatnya, beberapa daerah akan menjadi lebih kering dari sebelumnya. Angin akan bertiup lebih kencang dan memiliki pola yang berbeda dengan sebelumnya. Topan Batau atau Hurricanes yang mendapat kekuatannya dari penguapan air akan menjadi lebih dahsyat. Pola cuaca menjadi sulit terprediksi dan lebih ekstrim. Yang kedua yaitu meningkatnya permukaan air laut. Cairnya es di daerah kutub telah menyebabkan volume air laut akan bertambah. Akibatnya akan terjadi peningkatan permukaan air laut. Tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat 10 sampai 25 cm atau 4 sampai 10 inci selama abad ke-20 dan para ilmuwan IPCC memprediksi peningkatan lebih lanjut 9 sampai 88 cm atau 4 sampai 35 inci pada abad ke-21. Apa yang terjadi jika air laut menaik? Tentu saja daerah seputaran pantai akan terendam seperti negara Belanda yang kehilangan 17,6% daerahnya karena tenggelam oleh naiknya 100 cm permukaan laut. Yang ketiga yaitu suhu global cenderung meningkat. Mungkin di suatu daerah akan menguntungkan karena mengalami musim hujan, jadi musim hujan yang lebih lama, tapi di daerah di belahan bumi lain sebaliknya akan mengalami musim panas yang berkepanjangan. Jika salju di daerah gurun sampai turun, pertanian gurun yang menggunakan air irigasi dari gunung-gunung yang jauh dapat menderita jika snowpack atau kumpulan salju yang dihasilkan musim dingin yang selama ini berfungsi sebagai reservoir alami akan mencair sebelum puncak bulan-bulan masa tanam. Belum lagi tanaman pangan dari hutan dapat mengalami serangan serangga dan penyakit yang lebih hebat. Yang keempat yaitu gangguan ekologis. Ketika suhu bumi memanas, kita saja manusia tidak nyaman, begitupun makhluk hidup yang lainnya. Efek pemanasan mengganggu kehidupan. Hewan-hewan akan berimigrasi mencari tempat sejuk dan tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya, mencari tempat yang mendukung pertumbuhannya. Manusia yang dikaruniai akal mungkin akan melakukan hal yang meminimalisir panas yang muncul, namun makhluk hidup lain tentu tidak. Hewan dan tanaman bisa saja berakhir dengan kepunahan karena tak mampu beradaptasi. Adapun usaha-usaha dalam menanggulangi pemanasan global yang terjadi, yaitu yang pertama menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, kayu dan bahan bakar organik lainnya, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan, mengurangi deforestation, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung klorofluorkarbon atau CFCs dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan,
Dan yang terakhir yaitu mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan.